Di sekolah metodis Cinta Damai terdapat seorang murid yang nakal, pemalas, suka mengganggu, suka mencari perhatian dengan cara membuat onar. Namanya Butet. Hal ini membuat guru-guru membicarakan dan mencari solusi untuk si Butet. Pada suatu ketika, saat anak-anak sedang berbaris di lapangan untuk mendengarkan pengarahan dari guru. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap semuanya baik-baik aja ya. Nah, seperti biasanya, setiap hari Selasa kita berkumpul di lapangan ini untuk mendengarkan arahan dan juga untuk berdoa bersama-sama. Nah, untuk itu, mari kita bernyanyi sebuah lagu yaitu Berbuah Berbuah. Ibu ini males banget sih. Nyanyi lagi, nyanyi lagi, nyanyi lagi, nyanyi terus. Males. Butet, ngomong apa kamu di situ, Nak? Bu, dibilang si Butet kan Bu, dia malas Bu. Wahailah kau Butet, dah ku bilang kau sama ibu, nak marah lah kau nanti, malas saja kau, malas kerja kau. Ih, awas kau ya. Ayolah kau. Awas kau, Cok. Awas kau. Sudah. Mari kita bernyanyi. Firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sinari hidupku, berbuah, 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 berbuah. Bu, aku ditolak si Butet, Bu. Saya lagi nyanyi buat gerakan-gerakan. Ditolaknya aku Bu, sakit kali pinggangku Bu. Saya dorong-dorong dia. Dia aja yang tak usah. Butet, apa lagi yang kamu perbuat ini, Nak? Dasar ya kamu anak nakal. Kerjanya bertengkar saja. Malas. Aduh, bikin pusing ibu deh. Selesai pengarahan, anak-anak segera masuk ke dalam kelas masing-masing. Selamat pagi anak-anak. Apakah semua sudah siap belajar? Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Ada apa nak Uco? Mengapa kamu menangis? Ini Bu, aku ditolak si Butet aku Bu, lihatlah Bu. Ada ibu. Bilang kau Butet Tadi sama saya mamaku, lagi sama nyanyi-nyanyi. bapakku, sama opungku. Habis itu dia Ayo kata kau, saya. bilang kau biar kena Habis marah itu kau. dia Ayo kau, tuduh-tuduh kapok saya. kau Butet. Ibu dia fitnah saya. Enggak mau saya. Dia fitnah saya. Saya enggak ada ganggu Sakit dia. kali Saya pinggangku, enggak ada ganggu dia. Ma. Sudah. Butet, lain kali jangan begitu ya. Kamu memang anak nakal ya. Selalu buat keributan, membuat ibu pusing kepala ibu. Semua marah aku. Semua enggak sayang aku. Setelah selesai mengajar, guru-guru berkumpul di kantor. Aduh Bu, pusing deh kepalaku melihat si Butet itu. Tadi ya, waktu di lapangan, dia bertengkar lagi dengan si Ucok. Dia dorong si Ucok sampai jatuh dan kesakitan lagi. Aduh, pokoknya habis deh kesabaranku. Aduh, bukan ibu saja yang dibuatnya pusing. Waktu pelajaran bahasa Indonesia, diejeknya si Ucok sampai menangis. Akhirnya, waktu pelajaran bahasa Indonesia, habis waktu kita tersita hanya untuk menyelesaikan masalah si Butet. Pusing juga saya, Bu. Harusnya kita apakan ya si Butet itu, Bu ya? Pendapat saya, Bu, kita naikkan sajalah si Butet ini. Dalam arti, naik tapi pindah. Karena kita nggak tahan selalu menghadapi kelakuan si Butet. Setiap hari selalu membuat masalah. Bapak, Ibu, tahukah
kita mengapa anak itu menjadi nakal seperti itu? Aduh, gak boleh seperti itu Bapak Ibu. Kita harus melihat anak itu dengan penuh kasih. Kita perlu tahu latar belakang dari anak itu. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semua, adakah di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan, atau adakah di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Saya rasa tidak. Semua kita pernah jahat, semua kita pernah melakukan dosa. Tapi Tuhan Yesus mau mengasihi dan mengampuni kita. Nah, Bapak Ibu, marilah kita sama seperti Tuhan Yesus, melihat dari segi pandang Kristus, bukan dari segi pandang kita. Mau mengasihi dengan sungguh-sungguh, mau melayani dengan sungguh-sungguh. Walaupun saya tahu bahwa ini bukanlah satu hal yang mudah. Saya yakin anak ini pasti memiliki latar belakang mengapa mereka berbuat seperti itu. Jadi Bapak Ibu, tidak ada salahnya lah kita bimbing anak ini dengan cara mengkonselingnya. Mungkin kita panggil orang tuanya terlebih dahulu untuk berkomunikasi dengan kita. Bagaimana? Mari, yuk sama-sama kita mengasihi setiap anak-anak didik kita. Oh, kalau begitu saya harus melakukan pendekatan lah ya kepada si Butet itu. Aku harus mendoakan dia supaya kasih Kristus dinyatakan di dalam hidupnya. Dengan demikian dia bisa diubahkan. Begitu Bu ya. Akhirnya semua guru kembali melakukan tugasnya dengan mengemban satu visi, memberitakan kabar baik dengan penuh sukacita yang dari Tuhan. Sesuai dengan visi sekolah, yaitu semua orang harus diselamatkan melalui kabar baik Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Dengan adanya perubahan pola pikir guru-guru, akhirnya si Butet berhasil dirangkul dan dilayani dengan penuh kasih.